Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bertemu lagi. Allah masih memberi kita kesempatan untuk belajar pendidikan agama Islam kelas 1 tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tapi sebelum belajar, seperti biasa Ustazah ingatkan adab-adabnya. Kita luruskan niat, belajar hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian bersuci, sebaiknya kita berwudu dulu sebelum belajar. Lalu duduk yang tenang, duduk solih-solihah. Terus menyimak baik-baik materi yang disampaikan Ustazah dan berdoa. Kalian sudah berdoa kan hari ini? Masya Allah. Yuk kita awali dengan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah maknanya adalah kita meyakini atau mengimani atau percaya akan adanya Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kita membenarkan kabar yang datang darinya. Karena kabar yang datang dari Nabi dan Rasul Allah berasal dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjalankan perintahnya. Semua yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul kita ikuti, kita jalankan. Kemudian yang ketiga, menjauhi larangannya. Kebalikannya tadi ya. Setelah menjalankan perintahnya, sekarang kita jauhi larangannya. Kita taat kepada Nabi dan Rasul. Semua perintahnya kita jalankan, kita taat terhadap perintahnya. Larangannya kita juga taat, kalau dilarang kita jauhi. Kemudian yang keempat adalah kita beribadah sesuai syariat yang dibawanya. Bagaimana tata cara kita beribadah? Hanya yang sesuai dengan ajaran, tuntunan, atau syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah meliputi kita membenarkan kabar yang datang darinya, kemudian kita menjalankan perintahnya, kemudian kita menjauhi larangannya, kemudian kita beribadah sesuai syariat yang dibawanya. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang persamaan Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah memiliki ciri yang sama. Apa itu ya? Ini dia. Nabi dan Rasul Allah sama-sama merupakan manusia terbaik dari jenis laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu kemudian disampaikan kepada umat manusia. Sebelumnya di materi iman kepada Allah, kita sudah pernah mempelajari bahwa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala, mengajak umat manusia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, yaitu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya
bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Nah, setelah kita mempelajari persamaan Nabi dan Rasul Allah, sekarang kita pelajari perbedaannya. Nabi dan Rasul Allah juga mempunyai perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang ia terima. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu yang ia terima. Nabi diberi wahyu oleh Allah Ta'ala itu untuk dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikan wahyu yang ia terima. Boleh disampaikan kepada orang lain, boleh tidak. Tetapi Rasul harus menyampaikannya kepada orang lain, kepada umat manusia. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan selanjutnya adalah Rasul membawa syariat baru, sedangkan Nabi tidak. Nabi hanya menyampaikan syariat dari Rasul sebelumnya. Syariat baru yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia itu untuk menyempurnakan syariat sebelumnya. Kadang syariat sebelumnya, syariat yang dahulu itu juga ada yang dihapus. Kemarin di materi iman kepada kitab Allah ada juga ya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Masya Allah. Wahyu Allah berisi yang pertama kebenaran, yaitu risalah atau syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul benar-benar berasal dari Allah Ta'ala. Yang kedua berisi berita gembira. Ini adalah untuk orang-orang yang taat atau mau mengikuti ajaran Nabi dan Rasul. Orang yang taat akan mendapatkan sebaik-baik balasan, yaitu surga Allah. Kemudian yang ketiga berisi peringatan untuk orang-orang agar menjauhi larangan. Jika diperingatkan tentang bahaya ini dan itu, dilarang ini dan itu, harus taat karena larangan itu berasal dari Allah Ta'ala. Peringatan-peringatan itu berasal dari Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang membantah atau membangkang, maka akan mendapatkan seburuk-buruk balasan, yaitu neraka. Ngeri kan? Kita sudah pernah mempelajari tentang surga dan neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dari ayat ini kita jadi tahu bahwa Allah memang menghendaki umat manusia itu menjadi berbagai macam, bukan menjadi satu umat saja. Dan tabiat manusia itu suka berselisih, suka berdebat, suka ngeyel ya. Jadi itu ada perbuatan yang tidak baik. Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Adanya kehendak Allah untuk membuat manusia itu berbeda-beda, mempunyai nabi dan rasul yang berbeda-beda, itu adalah ujian dari Allah. Apakah kita menerima dan taat terhadap pemberian Allah ataukah justru membangkang atau membantah ya.
Mending kita memilih yang taat aja. Lebih enak, lebih selamat, lebih mudah, ya kan? Mari kita pilih untuk taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Nabi dan Rasul Allah. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Jumlah yang dikabarkan sekitar 25. Maksudnya adalah nama-nama nabi dan rasul yang dikabarkan melalui Al-Quran dan hadis. Itu ada sekitar 25 orang nabi dan rasul. Aslinya jumlahnya itu sangat banyak. Di dalam hadis ada disebutkan sampai ratusan ribu, ya. Banyak sekali jumlah nabi dan rasul. Di antara nama-nama rasul adalah Nuh alaihi salam, Hud alaihi salam, Salih alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi dan rasul yang lain biasanya jika disebut namanya kita ucapkan alaihi salam, kita bersolawat. Tetapi kepada Nabi Muhammad berbeda ya, karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama. Maka ketika disebut nama Muhammad, kita segera mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak itu bunyi salawatnya alaihimus salatu wassalam, karena banyak ya. Tetapi kalau satu biasanya alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk mulai kita biasakan mengucapkan yang demikian. Nabi pertama siapa ya? Kalian sudah tahu? Ya, ini perlu diperhatikan, disimak baik-baik atau dicatat ya. Nabi pertama, iya, Nabi Adam alaihi salam. Jangan lupa ya, Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kalau Rasul yang pertama, siapa? Iya, beda ya antara Nabi yang pertama dan Rasul yang pertama. Kita tadi sudah mempelajari perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama. Kalau Nabi dan Rasul yang terakhir itu sama ya. Nabi juga, Rasul iya. Yang terakhir yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut berbahagia, bangga ya jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul penutup yang terakhir, penutup para Nabi dan Rasul yang syariatnya sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk kita ikuti benar-benar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.